Nah, kembali lagi Tribuners, kita kali ini mau ngebahas soal dana hura-hura bareng Mbak Mimin. Dana hura-hura itu dana yang kita pakai untuk kita berbahagia. Kita berbahagia. Nah, kira-kira kita langsung aja ya Mbak Mimin ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kita punya penghasilan, kemudian kita ingin menyisihkan uang untuk hura-hura itu, untuk kebahagiaan itu, apakah penghasilan yang kita dapatkan itu hasil dari kita menikmati upah atau kerja keras kita? Itu masuk dalam konsep itu tidak? Oke, jadi dana hura-hura dan menyenangkan diri atau me time itu bagi milenial kan penting banget ya. Penting banget gitu kan. Apalagi kalau sudah ngelihat temennya posting di destinasi baru kayak gitu, pasti langsung kepo, pengen tahu atau pengen langsung ke sana kayak gitu udah. Atau misalnya ada kafe baru atau tempat hangout baru bagi anak-anak muda gitu, pasti juga pengen juga ke sana. Nah, ini kadang yang jadi masalah. Banyak sekali saya ketemu anak-anak muda yang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, sudah punya bisnis, tapi merasa kok uangnya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Bahkan kadang di akhir bulan sudah tidak tersisa kayak gitu ya. Ternyata dana yang digunakan untuk hura-hura itu melebihi dari seharusnya. Artinya sebenarnya kan kita itu boleh-boleh aja kok menyenangkan diri sendiri. Kita boleh menikmati hasil kerja keras kita selama ini, boleh banget sebenarnya. Bukan saya istilahnya melarang ya. Cuman kita harus ngatur. Tetap intinya itu diatur kayak gitu ya. Kita boleh seperti itu. Karena sebenarnya kan di konsep pengeluaran itu yang 10, 20, 30, 40 itu sebenarnya kita juga punya yang namanya satu pay your God, bayar Tuhanmu gitu. Pay your God itu yang 10%. Makanya di situ saya masukin ke sosial ya, sosial. Jadi zakat, infak, perpuluhan dan sosial lainnya itu masuk yang 10%. Yang 20% itu untuk pay your future. Jadi bayar masa depanmu. Jadi kita ini punya masa depan kan. Masa depan kita itu panjang. Kamu tahu nggak sebenarnya angka harapan hidup manusia itu sampai usia 80. Kalau sekarang misalnya Andra usia 25 ke umur 80 itu kan masih jauh. Jauh sekali. Nah, kita harus membayar masa depan kita. Kita ambilkan dari mana? Dari 20% kita. Kemudian pay your past. Bayar masa lalu. Mungkin kita udah punya utang nih masa lalu ya. Nah, kita bayar. Artinya pay your past itu kan kita ngambil kesenangannya di muka, kemudian kita baru bayar. Kita baru cicil. Nah, itu pay your past. 30% itu bayar hutang. Nah, kemudian baru untuk pay yourself itu yang 40% itu untuk biaya hidup. Jadi, untuk dana hura-hura kita sebenarnya ngambilnya ya dari 40% itu. Nah, misalnya contoh penghasilan 10 juta. Kenapa 10 juta kan biar gampang ya, biar gampang untuk persentasenya. Jadi yang 40% itu untuk biaya hidup. Di dalamnya itu sudah masuk untuk transportasi, untuk konsumsi makan, bayar tempat tinggal kalau misalnya kita ngekos atau sewa kayak gitu. Untuk pulsa karena itu sesuatu yang penting sekarang kayak itu, atau misalnya dan lain-lain. Nah, untuk yang kita pingin bersenang-senang di luar itu, ini bukan masalah kita ini ya, misalnya kita pingin liburan yang liburan sampai misal beberapa hari, tapi itu tadi misalnya kita pergi ngafe, kita pingin pergi istilahnya sebentar, apa istilahnya ya, kalau kita pergi sebentar untuk hangout atau misalnya escape sebentar, melarikan diri sebentar ke tempat misalnya hanya ke Malang atau ke mana gitu ya, holiday singkat ya, kayak gitu, short holiday. Gara-gara misalnya ada teman yang posting di Mojokerto ada apa itu ya, lagi viral apa gitu. Nah,
itu ambil aja yang dari yang 40%. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan jadi kan kamu harus ngirit. Iya, itu. Nah, kalau misalnya kita setiap hari keluar untuk ngafe, dikit-dikit kita janjian temen ngafe, sekali keluar bisa bayarnya 50.000 sampai 100.000. Lah, kira-kira cukup enggak? Artinya kan kembali lagi ke kita harus ngerem. Kita nggak harus tiap hari kan. Namanya juga sebenarnya menikmati hidup. Kenapa kita harus tiap hari menikmati hidup? Kita atur aja, misalnya Sabtu Minggu atau seminggu sekali aja. Kalau misalnya kita butuh dananya itu terlalu gede, misalnya escape ya tadi misalnya, ya berarti kan ada dana makan, misalnya dana makan kita yang harus terkurangi, kayak gitu. Jadi kira-kira sanggup nggak dari 40% itu kita gunakan untuk itu? Artinya kita harus pinter-pinter nih. Berarti tergantung pengaturan kita ya Mbak. Dan itu memang harusnya ke yang 40%. Iya. 40%. Nah, kalau misalnya kasusnya gini Mbak, banyak milenial itu yang sekarang juga berpikiran aku liburan ketika akhir tahun saja, aku liburan. Tapi ada juga yang teman-teman mungkin aku nggak bisa nih liburan harus setiap minggu, liburan harus setiap bulan dan segala macam. Nah itu cara pengaturannya bagaimana dengan gaji yang sama ya, maksudnya dengan gaji yang sama. Ketika misalnya liburan akhir tahun ya, itu kan berarti diakumulasikan semua itu Mbak ke yang tahun yang akhir tahun. Nah itu kira-kira masuk ke dana yang enak yang paling mana? Dana yang 40% tadikah ataukah kita sisihkan lagi persenannya? Kalau kita sudah merencanakan misalnya dana untuk liburan akhir tahun, kita sebenarnya bisa melakukannya itu di tujuan keuangan. Jadinya kita bisa ambil yang dana 20%. Oh, 20%. Nah, tapi kan kita nggak bisa banyak-banyak, artinya semua 20% masuk ke sana kan. Kita tetap harus punya beberapa tujuan keuangan. Artinya tujuan keuangan itu setiap orang pasti beda, banyak lah. Misalnya kayak Andra kan tidak hanya tujuannya itu melulu misalnya pengen liburan, pasti kan pengen juga misalnya pengen beli rumah, pengen beli kendaraan, pengen punya dana pensiun dan lain-lain. Dan saya sarankan ya setiap milenial itu dari awal sudah memikirkan dana pensiun, karena semakin awal kita mempersiapkan dana pensiun, dana yang kita simpan itu semakin kecil. Karena pensiun kita kan panjang, tidak berat lah istilahnya. Ya. Artinya kalau cicilannya panjang, berarti kan nominal yang kita cicil kan kecil. Nah, mulailah berat untuk menyisihkannya itu mulai dari sejak awal menerima penghasilan. Kenapa saya bilang penghasilan? Karena bisa jadi dia menjadi pegawai atau dia usaha sendiri, kayak gitu. Jadi jadikan memiliki dana pensiun itu sebagai tujuan keuangan, salah satu tujuan keuangan. Nah, liburan itu bisa menjadi salah satu tujuan keuangan kita juga. Nah, kita bisa sisihkan dari yang 20%. Kayak gitu. Nah, kalau yang seperti itu saya lebih suka nih, kalau misalnya ada milenial yang ketika dia ingin menikmati hidup itu ada rencananya, bukan sedikit-sedikit ada yang menarik dia langsung pergi. Nah itu kadang-kala kan Mbak, ada teman-teman juga yang seperti tiba-tiba ngelihat temen lainnya, wah kok ke Labuan Bajo nih asik banget gitu kan, terus mungkin ke Raja Ampat, wah asik banget. Jadi ketika dia sudah menyisihkan uang itu mungkin sudah menyisihkan uang itu untuk aku mau liburan akhir tahun, tapi ternyata berubah pikiran nih Mbak. Jadi berubah pikiran, kayaknya bulan depan aja deh gitu. Nah itu seperti apa? Apakah kita menggunakan dana darurat atau kita gunakan dana investasi, kemudian nanti kita ganti di akhir tahun karena kita tidak jadi deh liburan yang akhir tahun, kita liburannya dimajukan aja gitu. Misalnya seperti itu. Nah kalau kayak gitu gunakan aja tabungan yang dana liburan. Jadi kalau dari ceritanya Andra ini tadi berarti sebenarnya dana liburan itu harus wajib menjadi tujuan keuangan. Iya kan? Sesuai tujuan lagi ya. Iya, karena memang tipikalnya milenial kan pengen banyak liburan, pengen menikmati hidup, eksplor tempat-tempat baru gitu ya. Ya, jadikan dana liburan itu sebagai tujuan keuangan. Jadi kita punya satu rekening yang memang khusus untuk dana liburan. Nah,
Misalnya tiba-tiba karena mungkin ada diskon, entah itu diskon transportasi, misalnya pesawat lagi promo misalnya, atau misalnya hotel ada promo khusus tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan itu sangat murah, sangat worth it lah kita belani, ya ambil aja dari yang dana liburan. Jadi yang 20% yang sudah kita sisihkan untuk future itu kita punya satu yang kita split untuk dana liburan. Kalau memang di situ ada saldonya ya nggak apa-apa sih, gunakan aja. Gitu. Jadi artinya ketika kita menyisihkan tabungan dan investasi yang 20% itu ya jangan semuanya dipakai. Ada, kita akhirnya punya beberapa rekening untuk tujuan-tujuan berbagai macam itu tadi. Wah, berarti memang Tribuners, teman-teman yang milenial khususnya, memang kita harus pembukuan ini ya Mbak ya. Bukan pembukuan sih, ngatur. Harus ngatur, harus kita rinci gitu ya. Tiap bulan tuh kita dapat berapa, kemudian kita bagi 10, 20, 30, 40%. Itu kelihatannya bisa membuat masa depan lebih baik. Iya, betul. Gitu. Ya, benar Mbak Mimin. Jadi teman-teman Tribuners tetap follow Instagram Tribun Jatim, @tribun_jatim, follow juga Instagram Surya @surya online, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Mimin @mimien_susanto, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Surya, channel YouTube Harian Surya, dan channel YouTube Tribun Jatim Official.